Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Febriansyah. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pembuatan modul Odo yang berjudul Survei Kepuasan Mahasiswa. Modul ini dibuat menggunakan Odo Komunitas Edition 19. Tujuan dari modul ini adalah membantu perguruan tinggi dalam mengelola survei kepuasan mahasiswa secara terintegrasi. Yang pertama yang saya buat yaitu membuat folder terlebih dahulu. Nah, nama foldernya itu adalah custom add-ons. Nah, di sini eh, folder yang saya buat itu ada model, security, views, wizard, report, data, static, manifest, dan init. Nah, pada struktur modul modul Odo terdiri dari beberapa folder utama. Nah, folder models ini digunakan untuk membuat tabel pada database. Kalau modul yang views itu digunakan untuk membuat tampilan antarmuka pengguna. Pada folder security itu berisi hak akses pengguna. Lalu folder wizard digunakan untuk membuat prompt sederhana seperti cetak laporan. Folder report digunakan untuk membuat laporan PDF menggunakan keyword. Lalu folder data digunakan untuk membuat data awal seperti sequence. Dan yang terakhir, modul statik itu digunakan untuk menyimpan icon dan deskripsi modul. Nah, pertama-tama yang saya akan jelaskan yaitu manifest .py. Ini saya membuat di Piscode. Nah, manifest merupakan identitas utama sebuah modul Odo. Tanpa file ini, Odo tidak akan mengenali modul yang dibuat. Dalam manifest terdapat beberapa informasi seperti eh, nama modul, versi, author, kategori, modul yang dibutuhkan, lalu daftar XML yang akan dimuat saat instalasi. Nah, jadi folder yang tadi dibuat saya itu dimasukkan ke manifest. Pada bagian defense, mana defense. Nah, pada bagian defense saya menggunakan base, mail, dan web. Sedangkan pada bagian data saya memanggil seluruh file XML mulai dari security, views, wizard hingga report. Nah, lalu yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu init py. Nah, eh, fungsi file ini adalah menghubungkan seluruh file Python ke dalam modul. Misalnya pada folder models terdapat file survey py, question py, answer py, dan result py. Semua file tersebut harus diimport melalui init py agar Odo dapat memuat model yang dibuat. Lalu saya akan menjelaskan isi dari folder models. Nah, Lewat cowok yang dia digacol. folder ini digunakan untuk membuat model atau tabel data database PostgreSQL yang digunakan Odo. Pada modul ini saya membuat 4 model utama. Yang pertama survei.py. Nah, model ini menyimpan data utama seperti nama survei, eh, tanggal selesai, status, deskripsi, jumlah responden. Dan pada modul ini juga terdapat beberapa metode seperti publish survey, close survey,
validasi tanggal, dan perhitungan jumlah responden. Nah, lalu modul yang kedua adalah models question. Nah, model question ini digunakan untuk menyimpan seluruh pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki relasi many to one menuju survei sehingga satu survei dapat memiliki banyak pertanyaan. Lalu yang ketiga adalah yang modul answer. Model ini menyimpan jawaban mahasiswa. Data yang disimpan antara lain nama mahasiswa, NIM, program studi, semester, jawaban, dan tanggal submit. Lalu yang keempat ada result. Result. Model ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan survei seperti jumlah respon, nilai kata-kata, nilai rata-rata, presentasi kepuasan, dan kategori hasil survei. Nah, lalu ketika folder apa folder survei sudah di folder model sudah dijelaskan, lanjut ke selanjutnya yaitu eh, pada folder security. Nah, folder security digunakan untuk mengatur hak akses pengguna. Pada modul ini saya membuat dua kelompok pengguna yaitu survei user dan survei manager. Survei user eh, hanya dapat melihat dan mengisi survei, sedangkan survei manager memiliki hak akses penuh untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencetak laporan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan eh, folder yang ada di dalam folder PIUS ini. Yang pertama, eh, folder PIUS ini digunakan untuk membuat tampilan pada Odo, yaitu saya membuat beberapa tampilan. True View untuk menampilkan daftar data, Form View untuk menambah atau mengubah data, Search View untuk pencarian, Kanbau View, Pivot View, dan Graphic View. Semua tampilan tersebut dibuat menggunakan XML sesuai standar Odo. Nah, ini ya untuk file XML yang sudah saya buat tadi di Piscode. Duh, gimana ini? Bentar, Kak. Udah. Ini masih berjalan. Gua masih jelasin. Ya, selalu. Udah kering. Maksudnya suaranya. Lalu sini ada eh folder wizard. Nah, folder wizard digunakan untuk membuat form sementara. Pada modul ini, wizard digunakan untuk memilih survei yang akan dicetak menjadi laporan PDF. Setelah pengguna memilih survei, wizard akan memanggil report keyword.
Selanjutnya yang saya akan jelaskan report. Nah, folder report ini digunakan untuk menghasilkan laporan dalam bentuk PDF. Saya menggunakan keyword report bawaan Odo. Isi laporannya tuh meliputi nama survei, tanggal survei, jumlah responden, nilai rata-rata, persentase kepuasan, daftar pertanyaan, daftar jawaban mahasiswa. Nah, setelah semuanya terinstall, eh, saya juga menambahkan file tersebut, apa folder tersebut tuh ditambahkan ke addons pad pada file odok yang Nih, kalau bikin kayak gini gimana, Li? nah saya masukkan juga di sini agar bisa terbaca di odonya. Nah, bisa dilihat server odo custom odo addons. Jadi odo sudah bisa membaca folder yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan odonya. Di sini saya akan mengaktifkan eh, mode developernya terlebih dahulu. Lalu saya mencari file yang sudah tadi buat di Iya, pokoknya aplikasi. gini. Tetapi di sini tidak terdapat aktifkan modul. Nah, di sini saya akan mencari solusi untuk mengapa bisa seperti ini, terjadi seperti ini. Eh, di sini juga udah terpasang ya apa icon custom yang udah saya buat seperti di eh, modul statik di folder statik. Nah, icon yang aplikasi Odonya itu sama seperti apa yang saya masukkan. Ah, mungkin sekian dari penjelasan membuat custom modul di Odo 19. Untuk kesalahannya akan saya cari tahu dan akan saya selesaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.